Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman web developer, web engineer, software engineer, software programmer, dimanapun berada. Semoga di malam ini teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kalau di materi sebelumnya kita udah bahas tentang carousel, tentang komponen bootstrap, yaitu mulai dari carousel dan lain sebagainya. Kita buka lagi kita buka lagi materi get bootstrapnya. Malam ini kita akan bahas kupas lagi, kita akan kupas tuntas lagi. Kalau tadi malam kita udah kupas tuntas mengenai carousel dan lain sebagainya. Nah, kali ini masih di komponen bootstrap ya. Kita buka lagi teman-teman yang versi 5.3 ini. Kita buka new tab juga untuk kita bahas juga material bootstrapnya, material design bootstrapnya. Oke, kalau kemarin kita udah bahas komponen, yaitu mulai dari itu card, carousel, close, dan juga collapse. Malam ini kita akan bahas lagi yaitu drop down teman-teman. Kalau teman-teman mengalami kayak gini nih di Mozilla, oke, langsung aja accept the rules and continue. Ini aja. Nah, kita akan bahas lagi yaitu drop down. Nah, drop down itu dia itu lebih kayak kita bikin menu bar, menu vertikal gini, tetap bukan menu horizontal ya, menu vertikal kayak gini, tapi di bawahnya ada sub menu, ada item-itemnya. Nah, kita bahas dengan drop down. Di sini kita ketik aja drop down. Nah, di drop down ini ada overview, ada accessibility, ada example yang mencakup single button dan juga split button sizing, yang mana kita bisa menentukan ukurannya. Terus ada drop down, ada direction yang mencakup center, drop up center, drop end, dan juga drop start. Terus ada menu item yang mencakup active dan disable, active, inactive, enable, disable, kayak gitu lah. Terus ada menu alignment yang mencakup responsive alignment dan juga alignment option. Ada menu content yang mencakup headers, dividers, text, form. Next ada lagi yaitu drop down option yang mencakup auto cross behavior. Terus ada CSS yang mencakup variable, source variable, dan juga mix in. Terus ada lagi yang itu usage yang mencakup via data attributes via JavaScript, option yang mencakup using function with proper config, method, dan juga event. Kalau di MD-nya ini, ini basic example-nya ini mencakup regular button dan juga link button, dual button yaitu regular dan juga link button. Ada colors, ada split button, sizing tadi yang sudah aku bilang. Direction, kalau di sini directionnya ini single.
Ada region O, ada single button dan juga split button. Sedangkan di sini directionnya ada drop up, drop right, drop left. Terus ada lagi alignment tadi yang udah tak bilang tadi. Terus ada menu konten, ada menu alignment yang mencakup responsive dan juga alignment option yang udah kita bilang tadi. Terus ada remove animation, terus ada dark variant. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video ini. Terus jangan lupa kalau sekiranya video ini bermanfaat, share aja, mumpung free gitu. Jadi don't forget like jika teman-teman suka, share jika video ini bermanfaat, komen jika teman-teman mau request kita bahas apa, kupas tuntas apa gitu, mungkin jQuery, mungkin JavaScript, atau mungkin Angular, atau mungkin teman-teman mau request, Mas Bro, request dong pembahasan WordPress perbandingan yang .org dan yang .com. Oke, itu juga bisa. Terus atau mungkin teman-teman mau ngasih kritikan, saran, masukan, komentar positif yang sifatnya itu membangun, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. And remember, subscribe and click bells for the next video. Oke, teman-teman, kita bahas dulu yang di sini, yaitu mulai dari accessibility-nya dulu, overview-nya dulu. Nah, kita bahas dulu, sedikit penjelasan tentang dropdown ini adalah diajar contextual overlays for displaying list of link and more with the Bootstrap dropdown plugin gitu. Jadi kalau bikin menu bikin dropdown antara dengan Bootstrap, kita pakai Bootstrap dengan kita pakai HTML biasa, HTML manual, itu cenderung lebih simple pakai yang pakai Bootstrap, teman-teman. Sebenarnya kenapa? Kalau kita pakai HTML yang biasa, kita harus mencari dulu scriptnya dan terus membuat menunya dulu, baru membuat dropdownnya ini, submenunya ini. Dan itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab apa? Ada kalanya ketemu, ada kalanya kita juga udah mengetikkan perintah sesuai yang ada yang sudah kita cari. Ternyata ketika kita eksekusi, dropdownnya terkadang nggak jalan. Terkadang bisa mau bikin hyperlink dengan dropdown bisa, tapi bukan ngelink di projectnya sendiri, tapi ngelink di luar project, jadi kayak hyperlink. Nah, kalau pakai dropdown ini, teman-teman linknya ini bisa menentukan mau pakai hyperlink atau mungkin internal link. Yang tak maksud dengan hyperlink ini, dari link project teman-teman di hyperlink itu di link ke project lain, mungkin kayak semisal kayak dropdown profile sekolahan, mungkin bisa aja di hyperlink ke langsung ke pendiri, mungkin ke yayasan atau mungkin apa gitu. Kayak kalau teman-teman pernah lihat company profile, mungkin rekrutmennya itu kan terpisah, mungkin ada dropdown yaitu yang hyperlink langsung ke platform rekrutmen kayak Jobstreet mungkin atau LinkedIn. Nah, itu fungsinya dropdown. Atau mungkin di link internal, mungkin ketika kita buka sebuah web terus kita lihat dropdownnya itu ada link internal, contohnya saja kayak rekrutmen.
Nah di situ rekrutmennya ini kita nggak di hyperlink gitu, jadi fungsinya kayak gitu. Terus untuk overview-nya ini, nah overview-nya ini kayak gini, jadi teman-teman bisa membaca. Dan di sini ada potongan script bootstrap.bundle.js atau bootstrap.bundle.js. Nah, salah satu dari dua-duanya ini adalah potongan script yang menggunakan JavaScript. Kalau kita pakai jQuery UI mungkin bootstrap.javascript ada bundle-nya .nya juga. Kalau nggak ada bundle-nya langsung bootstrap.min.js, itu berarti masih bootstrap versi 4 dan masih meng-highlight jQuery UI atau jQuery biasa. Nah, terus untuk accessibility-nya kayak gini. Nah, ini accessibility-nya dengan potongan script mulai dari role, terus area striped, attribute-nya apa gitu. Nah, kayak gini. Terus drop down striped item gitu. Terus kita lihat contohnya. Kalau single button ini kayak gini. Nah, ini single button kayak model action, another action, something else here, atau mungkin kalau teman-teman mau bikin sebuah project company profile, mungkin company profile di sebuah perusahaan, terus diminta untuk bikin mungkin di sini dropdownnya ini teman-teman isi mungkin rekrutmen, terus lowongan yang dibuka, nggak apa, terus something else here ini bisa dihapus. Hanya 2 saja mungkin. Contohnya kalau di sebuah situs perusahaan mungkin lowongan pekerjaan. Nah di sini ada rekrutmen yang isinya itu form rekrutmen mulai dari nama dan sebagainya. Terus ada lagi lowongan yang dibuka, ini lowongan apa saja, mungkin staff HRD, mungkin leader tim IT, mungkin manager IT, atau mungkin yang lainnya kayak gitu. Terus dengan di sini ada script yang bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi yang tidak bisa dirubah mutlak adalah perintah div class dropdownnya ini tidak bisa. Nah, button terus btn terus button rapat secondary ini bisa diganti teman-teman, bukan lagi secondary tapi mungkin sukses atau mungkin caution kayak gitu, atau mungkin dangerous itu maksudnya dropdownnya ini yang klik mungkin hanya di manajemen dan juga dengan direksi, jadi staff kayak ARD, security itu nggak boleh ngeklik gitu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Ada lagi yaitu contoh dengan menggunakan split button. Nah kayak gini, split buttonnya ini kayak gini. Nah split button contohnya gini. Nah ini yang di split ini yang separated link, jadi kayak semisal kayak kita lagi misal sebuah perusahaan buka rekrutmen, tapi something else here ini dihapus, terus dia men-split link untuk direction langsung ke salah satu platform lowongan pekerjaan, kayak mungkin langsung ke Jobstreet, mungkin ke freelance, atau mungkin
ke LinkedIn atau yang lain sebagainya. Nah, di sini yang spread linknya ini yang di split, bukan berarti jangan sampai terbalik teman-teman. Nanti yang di split, yang action sama another action, spread linknya ini enggak ditaruh di atas, jangan sampai terbalik. Jadi dilihat perintahnya yang di sini, drop down item, terus drop down divider kayak gitu. Nah, disebut drop down divider ini yang untuk men-split gitu. Jadi jangan terbalik, mungkin spread linknya ditaruh di action, terus action sampai something else here ini ditaruh di sini ya, jangan sampai terbalik. Kecuali kalau teman-teman ingin men-split, mungkin kalau di sini contohnya ini kan cuma satu, teman-teman bisa men-split mungkin bisa lebih dari satu. Mungkin kalau teman-teman ingin men-split lebih men-split dua, soalnya kan betulnya mau di spread link ke Jobstreet sama LinkedIn ya nggak apa-apa, tapi spread linknya ini di split. Dan itulah fungsinya split button. Terus ada sizing. Nah, sizing ini adalah ukuran. Jadi teman-teman bisa menentukan ukurannya, itu bisa large, bisa default, bisa small, atau mungkin teman-teman ingin membuat 2 kalinya ukuran large atau extra large, bisa. Tinggal teman-teman tinggal nanti ketika teman-teman dapat project, terus diminta untuk membuat drop down dengan ukuran yang agak besar misal, sebab mungkin tim direksi mungkin ada yang mengalami minus kalau nggak terlalu dibesarkan. Kalau nggak dibesarkan itu nggak kelihatan, bisa aja. Contoh BTN, digantinya nih diganti primary bisa ya gitu, atau mungkin diganti yang info atau yang success bisa. BTN LG ini large. Nah, LG ini bisa diganti XL. Kalau misal di ukuran default atau small gak begitu kelihatan, nggak apa-apa, dibuat extra large atau mungkin large atau double extra large bisa. Terus ada drop down diojel, gini, drop down straped diojel. Jadi jangan sampai ketinggalan kayak gitu. Terus type-nya ini button, bikin drop down. Buttonnya, drop downnya ini masuk di data straped PS dan straped diojel. Baru ini large button atau large split button, atau mungkin extra large button, atau mungkin small split button. Sesuaikan aja dengan kebutuhannya teman-teman. Dark drop down. Nah, dark drop down ini masih deprecated in v5.0.0, jadi masih deprecated gitu. Maksudnya ini belum sepenuhnya ada, tapi sudah disediakan, cuma belum sepenuhnya ada, belum 100% ada. Kenapa kak kayak gini? Maksudnya ini option OPT, ini option into darker drop downs to match a darkness bar. Nah, jadi dia ini bisa match tapi dengan darkness bar, navigasi bar.
kayak gini ini violet otomatis. Nah, drop downnya ini ikut violet juga kayak gitu. Atau bisa juga ini buat dark. Nah, kayak gini, tapi ini ikutan dark atau auto. Nah, ini ikut auto juga. Defaultnya ada like gitu. Terus karena ini adalah dark, otomatis kelasnya ini, kelas BTN ini BTN secondary teman-teman, bukan primary, bukan success ataupun yang lainnya, tapi secondary, berbeda dengan yang lainnya gitu. Kalau di sini hanya dark. Nah, ini ada colors. Nah, yang dark ini kayak gini. Nah, ini contoh dark. Ini walaupun split link, split button, tetap saja dark. Kecuali kalau ini kalau pakai primary atau mungkin secondary atau mungkin yang lainnya. Nah, untuk colorsnya ini beda dengan dark. Colorsnya ini, kalau di dark tadi itu hanya satu warna dan satu button, yaitu secondary. Kalau di colors ini bebas, teman-teman mau pakai yang warna apa saja nih, sesuaikan saja dengan kelasnya. Kalau button primary perbedaannya adalah biru. Kalau buttonnya ini merupakan info, kasih aja warna sky blue dan lain sebagainya. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada contoh script yang bisa teman-teman pakai tatkala kalau di sini hanya satu warna, terus teman-teman ingin butuhnya ini banyak warna. Nah, teman-teman pakai aja ini. Yang ini bisa dibuat sesuai kebutuhan teman-teman. Mulai dari tutorial yang primary, terus ada lagi yang success, ada yang info. Yang info ini drop downnya warnanya tadi sky blue teman-teman. Terus ada warning, ada caution, ada danger, terus dark, ada light, terus ada link. Jadi sesuaikan aja teman-teman. Terus ada lagi yaitu direction. Nah, di sini directionnya ini kalau di sini ini hanya drop centered, drop up centered, drop end, dan drop start. Terus kita tambah dengan drop right dan juga drop left. Jadi direction ini bisa ada 7 direction. Kita awali dari yang center dulu. Yang center ini, nah ini kayak gini nih, lebih sudah otomatis tercenter ini teman-teman. Otomatis sudah di tengah. Jadi enggak sampai kita drop left ataupun drop right ataupun drop left. Nah, disebut center ini soalnya kan pas di tengah. Terus ada drop up. Nah, drop up ini dia drop downnya ini menghadap ke atas, segitiganya ini ke atas kayak gini. Nah, tapi actionnya nih gak kelihatan. Nah, drop up ini, drop downnya ini kalau scrollnya ini kita semakin kita buat naik turun gini ya. Nah,
dia akan ke atas, soalnya kan drop up, kayak seperti drop up kayak gini. Nah, ini sama, ini kan soalnya drop up semua, ini drop up, ini drop up tapi yang split. Terus ada drop up center, nah kayak gini. Nah, action sama action 3-nya ini dari action sampai action 3-nya ini semuanya ke atas, kecuali kalau kita scrollnya ini ke bawah ke atas. Nah, dia otomatis ke bawah kan, soalnya kan direction, jadi dia direction ini mengikuti scrollingnya ini, scrolling browsernya. Kalau scroll browsernya ini ke atas, dia akan ke bawah, tapi kalau kita scroll ke bawah, dia akan ke atas kayak gini contohnya. Nah, mengikuti. Dan ini ada contoh script yang bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan. Tuh. Terus ada drop n. Nah, drop n ini kayak lebih ke drop right dan juga drop left. Nah, tapi drop n ini dia cenderung menyamping, panahnya ini panah samping, kayak kalau kita lihat lampu rating sepeda motor ataupun kendaraan roda 4, itu kan di dashboardnya sopir itu kan panahnya kan selalu kiri kanan. Nah, ini sama, ini drop n itu lebih cenderung kiri. Nah, teman-teman, kirinya kanan kita itu kirinya laptop atau monitor komputer kita, kirinya kita itu baru kanan laptop atau monitor komputer kita. Oke, kayak gini. Ada drop start. Nah, drop start ini kebalikan dari drop n, tapi dia nggak ada yang namanya drop n center, drop start center, tidak ada, semuanya sudah auto center ini, sudah auto center. Nah, kalau di sini ini ada drop right dan juga drop left. Nah, drop right ini kayak gini, sama kayak tadi. Drop right. Terus ada drop left. Drop left ini drop start tadi, teman-teman. Drop right ini adalah drop n. Jadi nggak ada drop start center, drop right center, drop n center, terus drop left center, itu nggak ada. Semuanya sudah auto center. Terus ada menu item yang mencakup aktif dan juga disable. Kita lihat dulu. Nah, di menu item ini ada potongan script A ini bisa menghyperlink kemanapun sesuai kebutuhan kita, atau mungkin sesuai kebutuhan klien kita. Kayak misal, Mas, ini dropdownnya ini bisa nggak di-link langsung ke rekrutmen guru untuk sekolahan? Kita bilang siap, bisa. Soalnya apa? Di situ ada menu rekrutmen. Yang pertama tuh ada, misal kayak kita bikin menu BBDB. Nah, bawahnya BBDB ini kita bikin lagi menu rekrutmen guru. Seperti itu. Nah, kayak gini contohnya. Ini action, ini another action, ini something else here, ini nggak bisa dipakai. Taruh saja ini kayak webnya sekolah misal. Nah, di webnya sekolah ini ada, kalau yang ini BBDB untuk penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Nah, ini rekrutmen guru baru untuk
merekrut guru-guru baru yang kita butuhkan sesuai kebutuhan gitu. Terus ini ada contoh script yang bisa teman-teman pakai sesuai kebutuhan teman-teman, bisa teman-teman modify juga kalau teman-teman ingin memotify-nya gitu. Ada disable. Nah, disable ini lawan kata dari enable, sama kayak active sama inactive kayak gini. Kenapa kok disebut inactive? Tidak, in itu harusnya kan dalam. Nah, kalau kata kerja ketemu kata kerja, itu hasilnya adalah kata tersebut menjadi objek kata kerja yang tidak beraturan, jadi inaktif. Nah, artinya tidak aktif gitu. Enable, katanya disable. Kenapa kok disable? Soalnya ini add to items in the drop down to style name as disabled dengan potongan script .disabled. Nah, kayak gini ini terus kelasnya drop down item, graphnya ini hyperlink sesuai kebutuhan teman-teman. Terus ada yang memang perlu di disable, mungkin kayak kalau teman-teman lagi pengen belajar bikin something easier, nah di inaktifkan, di disable. Ini bisa saja perintahnya kayak gini, drop down item disable ini something easier misal, terus baru another linknya gak usah buat aktif aja gitu. Terus ada lagi menu alignment. Jadi menu alignment ini, menunya ini alineannya ini bisa dirubah sesuai kebutuhan teman-teman, kayak responsive alignment dan alignment option. Ini mencakup ini. Nah, gini. Kalau pakai teman-teman menggunakan responsif, ini kayak gini, lebih cepat. Nah, kayak ini. Nah, tentang background ini udah tadi di dashboard tadi ada. Kalau di sini ada remove animation, sedangkan di sini di menu konten ini enggak ada. Oke, kita bahas dulu yang responsive alignment, teman-teman. Responsive alignment ini, alinea pada dropdown ini merespon lebih cepat atau bisa juga lebih lambat, tergantung teman-teman ini bikin dropdownnya ini dibuat cepat atau lambat gitu, atau mungkin default tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Contoh kayak gini kan, fast responsive, responnya cepat. Soalnya apa? Responsive alignment, diklik manapun selalu cepat responnya. Terus ada alignment, tapi di sini ada contoh script yang bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman ketika dapat project, dan juga teman-teman pelajari sebelum mengeksekusi project yang teman-teman terima. Terus kita lihat yang alignment option. Nah, yang alignment option ini ada banyak pilihan kayak gini.
nih, terus ada right, ada left dan right, dan juga right and left, terus drop start, drop end, drop up, kayak gitu. Dan semuanya di sini yang alignment option ini sudah auto center teman-teman. Jadi di scriptnya ini kita nggak menentukan lagi dibuat center, dibuat right, dibuat drop up, dibuat left, drop end, drop start, atau drop center. Ini sudah auto center. Jadi kalau teman-teman bertanya ini udah center atau belum ya. Nah, kalau teman-teman terbesit pertanyaan kayak gitu, teman-teman lihat saja di penjelasan yang alignment option kayak gini. Taking most of the options shown above, here are small kitchen sink demo of various drop-down alignment option in one place. Jadi alignment option ini bisa dalam satu tempat. Jadi enggak ini drop-down terus di sini baru sub itemnya kayak itu enggak. Nah, di sini sebab apa di sini perintahnya ini secondary drop-down aja button drop-down. Nah, areanya ini buat file semua teman-teman. Jadi nggak usah khawatir sudah atau center atau belum kayak gitu. Terus next ada menu konten. Nah, menu konten ini mencakup ada headers, dividers, text dan juga form. Kenapa ada headernya? Nah, headernya ini langsung sub item tanpa ada item utamanya, kayak misal kayak profile misal kayak hubungi kami buat dropdown, mungkin hubungi kami, mungkin ada find us, ada mungkin kontak WA karyawan, atau mungkin telegram perusahaan. Nah, lewat kan dropdown utamanya kan hubungi kami, kontak us, bukan about us. Kalau about us ini mungkin mencakup biografi pendirian perusahaan atau mungkin histori perusahaan. Tapi kalau di sini dropdown headernya ini langsung ada action, ada another action gitu. Kalau teman-teman pakai header ini header to label section of action in a dropdown menu. Add a header to label section of action in a dropdown menu gitu. Jadi ada yang dijadikan label tapi sisanya adalah menu, kayak mungkin kayak read only, tapi sebenarnya bukan read only ini lebih ke dropdown headernya. Mungkin kayak kontak us ini juga dibuat kontak us, ini ada find us, terus nomor bahasa staff, mungkin ada WA bagian billing, WA bagian teknisi, WA bagian apa gitu. Nah, jadi di sini ini enggak ada perintah read only, ini enggak ada. Perintahnya adalah dropdown header. Dan ini bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Ada lagi dividers. Nah, dividers ini semuanya nih
menunya ini aktif semua, tapi nggak ada yang dijadikan menu induk. Kalau kita bikin menu dropdown dengan HTML itu selalu ada yang dijadikan menu induk, mungkin kayak user ini kita menu induknya adalah user, terus kita dropdown jadi registrasi dan juga login dan juga login kayak gitu. Nah, kalau di sini ini tanpa menu induk sama sekali. Mungkin kalau kita bikin project yang berbasis username, nah di sini ada registrasi, ada juga login kayak gitu. Ini yang disebut dengan divider. Jadi separate group dari ini affiliate menu items with a divider. Jadi gak split menu, gak split, tapi ini gak ada menu induknya sama sekali. Ini jadi langsung sub menu tapi sudah tersplit gitu. Fungsinya divider ini kayak gini. Terus di sini ada script yang bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Terus next ada teks. Nah, teks ini kayak teks area, kayak semacam teks area, tapi bukan teks area ini teman-teman, tapi lebih ke dropdown. Ini teks area tapi teks areanya dropdown. Kayak semisal kayak profil sekolahan di web sekolahan, misal teman-teman menemukan kayak gini di visi misi atau mungkin di apa gitu, teman-teman gak usah kaget. Sebab apa? Bagi seorang web developer yang sudah pro, web engineer yang sudah pro, nah kayak gini nih dia itu langsung tahu, oh ini ada text area di dropdown ini, oh ini berarti kalau di Apex Source ketemunya kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ada form. Nah form ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi, kalau teman-teman mau bikin project berbasis username dengan menu induk user, nah dropdownnya ini ada dropdown form, yaitu form login kayak gini, dan juga form registration. Misal kayak gini, di form login ini yang di split adalah new around here sign up. Ini menyuruh kita untuk registrasi dulu, registration first. Nah, kecuali kalau sign up-nya ini dibuat link. Nah, kita buat lagi. Nah, dibuat link, maka sign up-nya akan bukan hyperlink sign up web lain, tapi sign up projectnya teman-teman yang teman-teman buat sesuai permintaan klien. Misal, Mas Bro, aku ada kesusahan bikin link di form dropdown. Cara aja di sini. Nah, di sini kita lihat dulu di link ada enggak. Nah, di basic example ada, atau mungkin di sini di kalau di sini lebih ke single button kayak gitu. Terus ada lagi yang menggunakan form registration. Terus kalau sudah punya username, ini langsung dihubungin ke form login tanpa harus buka dropdown, teman-teman.
Terus ada auto di menu konten berikutnya ada lagi yaitu remove animation. Kita bahas sekalian yang remove animation ini kayak gimana sih. Nah, yang remove animation ini, nah kayak gini. Sebab apa? Data structure MDB structure dropdown animation ini off. Untuk attribute itu di dropdown buttonnya. Kenapa kok bisa di off kan? Nah, sebab kalau di on kan ini dropdownnya ini dia akan beranimasi gitu, kayak mungkin kayak dibuat drop up mungkin, atau mungkin buat drop left, drop right, atau mungkin drop up center. Kalau dibuat animasinya ini off, dia akan otomatis step fokusnya ini kayak gini. Terus, nah di sini ada contoh script yang bisa teman-teman copy. Kalau teman-teman ingin butuh untuk membuat project, bisa teman-teman modify. Jika teman-teman ingin butuh memodify scriptnya ini. Terus kita bahas lagi yaitu dropdown option. Nah, dropdown option ini dia bisa offset atau mungkin reference gitu. Jadi bisa jadi referensi atau mungkin offset, menyesuaikan dengan bagasi dropdownnya gitu. Kita lihat yang offsetnya kayak gini. Nah, reference. Nah, ya benar sih, benar. Nah, yang ini yang center, yang ini right split. Right split ini dia benar pakai dropdown, tapi dia nggak sampai menyamping, cuma ininya saja yang tersplit. Terus ini ada contoh script yang bisa teman-teman pakai juga, bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhannya teman-teman. Yang untuk CSS usage-nya ini mungkin kalau via attribute sama JavaScript ini bisa dibahas. Kemarin kita bahas yaitu auto cross behavior. Nah, auto cross behavior ini dia crossnya ini bukan cross manual, tapi sudah otomatis kayak gini. Nah, kalau ini manual cross sama, bedanya manual cross. Yang clickable ini clickable inside. Nah, jadi yang bisa auto cross behavior ini cuma default sama clickable outside. Yang clickable inside sama manual cross ini gak bisa, dia klik di luar dropdown gak bisa. Kayak gini misal. Nah, jadi kalau teman-teman misal dapat bukan mini project sih, dapat project yang menggunakan dropdown tapi lebih ke auto cross behavior, teman-teman menggunakan yang default ini bisa kayak gini, atau clickable outside bisa. Clickable outside itu maksudnya kita ngeklik di sembarang tempat gitu. Nah, yang terpenting bisa tertutup gitu.
Dan ini ada contoh script yang bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan. Nah, ini yang option yang usage ini mau CSS kemarin kita bahas di carousel, di collapse, tidak perlu dibahas di sini. Misalnya apa, di sini mungkin sama, cuma untuk penempatannya saja berbeda. Kalau di collapse itu mungkin usage-nya khusus collapse, kalau di sini usage-nya khusus drop down. Terus ada lagi yaitu dark variant. Nah, kayak gini. Nah, dark variant ini dia menu induknya info atau mungkin primary. Nah, tapi di dropdownnya ini dia variannya ini dark. Nah, kalau kita lihat sini, ini otomatis jadi silver lagi. Jadi silver kayak gini. Nah, terus di sini ada contoh script yang bisa teman-teman pakai, terus teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Kenapa? Karena button sekundernya ini adalah dropdown title. Nah, di sini ada button script yaitu dropdown striped menu striped dark onto an existing dropdown striped menu. Oke. Untuk dropdown sendiri ini lumayan banyak teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan mengenai dropdown. So besok kita bahas lagi, kupas tuntas lagi sampai tutup. Jadi itu tadi penjelasan material bootstrap kita malam ini. Don't forget like jika teman-teman suka dengan video dan konten ini, share jika sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, komen jika teman-teman mau request atau mungkin mau request kita bahas apa, kita kupas tuntas mengenai apa. Terus atau mungkin teman-teman mau ngasih saran, kritik, masukan, komentar positif, bukan komentar pedas, kalau komentar pedas nanti saya dan teman-teman mengira aku netizen. Jadi kalau teman-teman mau request atau mungkin ngasih kritik, saran, masukan, komentar yang sifatnya itu membangun, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. And don't forget subscribe and click bells for the next videos. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.